Shalom teman-teman. Kali ini saya kembali lagi di video yang kedua ini untuk menceritakan selanjutnya bagaimana saya mengenal Tuhan Yesus saat saya sekarang. Maaf ya, sebelum ini kenapa saya harus pakai sunglass ini ya, untuk menutupi kalau saya memek atau apa nangis. Karena kalau saya rindu ngomong tentang Tuhan Yesus, pasti saya akan meneteskan air mata. Dan ya, untuk menutupi matahari juga, tapi bukan saya gaya nih ya. Oke, selanjutnya saya menceritakan pada akhirnya video yang pertama itu saya mengenal Tuhan Yesus, tentang cerita tentang mama saya. Dan saya betapa bangganya saya dengan 100% saya mengenal Tuhan Yesus, walaupun saya belum hidup baru saat ini. Saya sudah bilang saya mau hidup baru, tapi saya belum baptis baru. Kalau saya sudah baptis baru, sebentar lagi saya dibaptis baru saya mulai hidup baru yang benar-benar hidup baru. Saat ini saya mau ceritakan tentang mimpi-mimpi saya, tentang saya melihat Tuhan Yesus. Bukan berarti saya mengada-ngadakan atau saya mencerita yang bukan-bukan. Dengan setulus hati saya apa yang saya alami, kenapa saya seperti ini, kok tiba-tiba saya ngomong tentang Tuhan Yesus. Ya itu karena saya alami saat ini. Teman-temanku sama saudara-saudaraku yang tercinta di luar sana, jangan seperti saya. Karena kita banyak KTP, Kristen KTP yang menjalani agama Kristen itu tidak sesuai dengan hati kita. Ya, saya seperti itu dulu-dulunya. Saya menjalani agama itu tidak dengan setulus hati saya. Saya hanya mengikuti sebagai ritual saya setiap saat saya ke gereja. Tapi benar-benar hati saya itu tidak dengan Tuhan, tidak fokuskan betul-betul sama Tuhan, tidak renungkan betul-betul sama Tuhan. Saat ini baru saya sadarnya betapa bahagianya saya sekarang. Saya mengenal Tuhan Yesus. Saya melihat itu semua. Kenapa baru saat ini dengan umur saya yang sudah berlanjut baru mau mengenal Tuhan Yesus. Oleh karena itu saya ceritakan mula-mula saya mengenal Tuhan Yesus itu karena mama saya sakit ya. Sejak itu mama sakit semunculnya. Sebelumnya mama sakit saya sudah mimpi banyak godaan-godaan setan. Ya, godaan-godaan setan itu saya sering mimpi ular-ular. Ya, kalau kita mimpi ular itu kan sering dibilang itu setan. Itu saya sudah alami sebelumnya. Terus tapi sebelumnya itu saya kan sudah dekatkan diri tahun 2016, 2017 mulai mendekatkan diri saya sama Tuhan. Tapi ya dengan adanya masalah-masalah yang saya alami juga bersama keluarga, itu biasa sering kita cekcok, terus munculnya masalah-masalah. Jadi saya menjauhi saya itu dari segalanya. Saya tidak mengenal Tuhan sama sekali. Jadi yang ada itu cuman saya banyak emosinya, banyak berantamnya, banyak saya senang-senangnya di luar tanpa saya menghiraukan Tuhan itu siapa, tanpa saya meredakan diri saya hanya menunjukkan ego saya. Saya tidak melihat ada kasih itu yang ada pada diri saya. Saat ini saya baru sadar dan benar-benar yakin dan percaya bahwa Tuhan itu betapa dia baik sekali dalam diri saya. Selama ini yang dia mengikuti hidup saya tidak pernah saya melihat
baru saya sadar saat ini. Mula-mula saya mimpi di tahun 2018. Saya mimpi ular-ular, terus akhirnya saya mimpi saya lihat pintu surga, tapi pintu surga itu saya lihat pintu surga, saya mau masuk di pintu surga itu kok saya ada lihat lagi nenek saya dan om saya yang sudah meninggal. Sebelum saya masuk pintu surga itu, saya menuju ke pintu surga itu, saya malah nanya nenek dan om saya bilang, ayo nenek, ayo om masuk ikut saya, tapi mereka tidak ikut saya. Jadi saya sendiri aja yang masuk di dalam pintu surga itu. Tiba-tiba saya langsung kaget. Itu mimpi saya yang pertama, ya. Mimpi saya yang pertama, bukan mimpi yang pertama sih, tapi sebelumnya kan saya cuma mimpi yang jahat-jahat doang. Ini mimpi kenapa saya masuk ke pintu surga itu. Saya mau jelasin di sini. Yang mimpi yang jahat-jahat tentang ular-ular, saya tidak mau jelas saya digigit ular apa semungkinnya. Itu saya tidak mau jelaskan di sini. Dan masuknya 2019, mama saya mulai sakit di akhir bulan Maret dan awal April. Itu sebelumnya terlalu banyak cobaan-cobaan bagi saya. Ya, saya ditabrak orang dengan mobil yang sudah rusak, tapi saya masih bisa mengendarai. Kemudian dalam rumah tangga kacau. Terus abis itu suami saya juga ditabrak, dia menabrak orang. Terus abis itu mulai mama saya juga sakit sekarat. Ya, jadi ya semua sudah dibilang bertumpuk-tumpuknya masalah. Jadi saya tidak tahu harus bagaimana, tapi saya sudah mendekatkan diri selama 2017 itu sama Tuhan. Cuman saya banyak berdoa, banyak baca Alkitabnya, bukan banyak baca Alkitab. Baca Alkitab itu mungkin ya kadang gitu, tapi benar-benar saya belum begitu yakin gitu sebelumnya. Yakinnya saya waktu mama saya pulih, ya. Itu baru saya yakin Tuhan itu ada di dalam diri saya. Tuhan itu baik di dalam diri saya. Tuhan itu mendengarkan doa-doa saya selama ini. Cuman saya yang tidak pernah melihat, saudaraku. Maafkan saya Tuhan, ampuni dosa-dosa saya selama ini. Ya, saya mau jelasin di sini. Kenapa Tuhan itu adil bagi saya, sebetulnya adil bagi kita semua sebagai umat yang percaya, maupun yang umat yang tidak percaya, maupun yang bukan agama Kristen. Tuhan itu mengelilingi diri kita, cuman kitanya yang tidak melihatnya di situ. Betapa baiknya kita, betapa baiknya di antara manusia maupun yang berbuat dosa. Setinggi langitnya dosa-dosa manusia itu, dia tetap mengikuti kita. Itulah yang saya rasakan selama ini. Dan mimpi setelah mama saya sakit, saya melihat itu Tuhan itu ada. Dan mulai saya mimpi lagi akhir di bulan di tahun 2019, saya mimpi saya dikelilingi ular. Saya masuk dalam danau, terus saya lagi danau itu danau besar. Terus saya di sebelah danau itu saya melihat sekeluarga, ada yang saya kenal kayak ponakan atau yang lain-lain, keluarga dekat gitu. Tapi saya mau mampirin mereka ke sana, cuman karena danaunya itu gede, terus saya malas keliling. Saya masuk ke dalam air terus berenang menuju ke mereka. Sampai di situ saya melihat anak kecil, bayi yang telanjang, tapi setelah sedang beol atau lagi berak. Jadi saya lagi ngambil anak itu, terus lagi bersih-bersihin popoknya. Terus sementara saya bersih-bersih, saya sampai goyang-goyang gitu, tiba-tiba saya itu dikelilingi ular. Tapi ular itu bukan dalam air, dia di pinggir-pinggir tanahnya itu. Nah, itu banyak sekali ular yang dikelilingi sama saya. Ular itu ada yang kobra, puton, hitam, merah, hijau, hitam, putih. Pokoknya banyak. Terus ada yang kecil-kecil, ular kecil-kecil ya, yang saya tidak tahu itu berpuluh-puluhan deh.
Jadi saya saat itu takut tidak, cuman saya merasa loh kok ular ini dari mana? Kok tiba-tiba ada ular. Nah, saya melihat di situ eh saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Saya cuman bilang, ya ular ini kita keluarnya sudah tidak bisa lagi. Harus bagaimana nih kita keluar. Tapi di saat itu saya pikir saya sudah bilang kita tidak ada harapan lagi. Saya ngomong dengan baik itu, saya bilang kita tidak ada harapan lagi nih, hanya tinggal tunggu mati. Dan saya karena berpikir di saat itu tidak ada harapan, tidak mungkin kita bisa keluar, tinggal tunggu mati, saya bilang cuman dalam nama Yesus saya serahkan kepadamu, dalam nama Yesus. Itu aja. Terus habis itu saya kaget. Itu mimpi saya yang setelah mama saya sakit, saya mulai percaya Tuhan, saya mulai muncul mimpi itu 2019 ya. Dan saya juga sudah makin membaik dalam rumah tangga saya bersama anak-anak saya, suami saya ya, terus sudah makin membaik. Dan masuknya di 2020 ini itu ya, saya tidak tahu harus menjalani cobaan-cobaan lagi yang datang pada saya ya. Semakin saya mendekatkan diri sama Tuhan Yesus, semakin saya ada cobaan, semakin saya sudah mau melupakan yang lain-lain, saya semakin dicoba. Tapi ya itulah, saya mengenal Tuhan Yesus bagaimana harus saya belajar terus untuk maju dan yakin menanamkan firman Tuhan itu. Di saat ini saya tidak mau lanjutkan untuk mimpi yang selanjutnya. Saya melihat bukan saya melihat, saya untuk video yang selanjutnya saya akan menceritakan bagaimana saya melihat Tuhan Yesus dan mimpi yang selanjutnya ya. Kali ini saya cuma sampai di sini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dari bahasa-bahasa saya. Saya bukan orang pintar, bukan orang jemaat, bukan orang yang pintar dalam berbahasa. Saya cuman cerita, sharing apa adanya yang saya alami dalam hidup saya ini ya. Saya akan lanjutkan untuk video berikutnya tentang mimpi selanjutnya dan melihat Tuhan Yesus dan bagaimana riwayat kehidupan saya yang selanjutnya. Pasti banyak deh, tinggal menunggu untuk cerita-cerita berikutnya ya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan saya, dan saya minta bantuan teman-teman yang tercinta, saudara-saudara yang tercinta yang menonton video ini. Saya minta dukungan doa agar saya dikuatkan imannya, agar saya belajar memberi kasih. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di video kemudian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati semuanya.